Yang membuat saya di sini enjoy adalah sebagai wira swasta, saya bisa mengatur waktu. Hola, bertemu lagi dengan saya Chandra di program Marwan Talk. Saatnya Pak Marwan bicara. Kali ini kita akan dengar cerita dari sahabat saya Pak Cafid yang usahanya di bidang developer. Kita akan dengar bagaimana dia memulai usaha ini dan apa yang membuat dia tetap konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Hafidz Fatihatul Fahman, sehari-hari sebagai pengusaha atau wira swasta, masih newbie dalam wira swasta. Seharian ya sebagai ayah, sebagai pembelajar dan juga pengusaha atau entrepreneur yang kurang lebih saya menjalani sekitar 5 tahun ya, kurang lebih. Ya alhamdulillah, untuk sehari-hari saya itu ya, seperti ayah sebagaimana ayahnya, ya mengurus anak-anak terlebih dahulu, kemudian pulang baru mengurus bisnis sambil saya coba ikut e-course maupun ya menonton YouTube pengembangan diri maupun bisnis seperti itu, dan juga ya melihat ya apa yang perlu dikerjakan pada hari itu juga, dan itu melihat juga progres pekerjaan maupun lihat strategi bisnis akan di planning ke depan seperti itu, atau meeting kadang ya meeting di rumah atau di itu seharian sih seperti itu ya. Kadang saya harus ke site, on project, ke lapangan ya, maupun minimal harus bertemu dengan klien, bertemu customer, bertemu relasi ya, dan juga ya 10 sorenya baru pulang ya seperti biasa ke keluarga kembali. Ya, itu ya seharian. Yang membuat saya di sini enjoy adalah sebagai wira swasta, saya bisa mengatur waktu pribadi ya, bisa memikirkan planning ya, pengembangan diri, planning usaha, planning untuk waktu-waktu keluarga. Itu sangat saya ya fleksibel, saya senangi di situ. Dan juga yang perlu saya share di sini adalah sebagai wira swasta kita bisa manage perusahaan atau usaha ya mungkin saya bukan perusahaan tapi usaha, dan juga bisa memanage waktu kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk pekerjaan ya, untuk lain-lain ya, untuk dakwah maupun ya ke aktivitas kemasyarakatan seperti itu. Dan itu ya perkenalan. Iya, background saya sebagai wira swasta memang nggak langsung ya, tapi mulai proses dari kecil ya, dari SD ya, lebih ke arah ya sebagaimana anak-anak bermain dengan anak-anak, kemudian explore ya, walaupun di kota besar tapi sering explore gitu ya, eksplorasi di lingkungan rumah, di jalan perumahan maupun yang lain-lain ya, eksplorasi mengenai bagaimana ya alam itu seperti ya bisa apa sih, biasanya kita sebagai anak-anak bermain kan, tapi saya lebih banyak mencoba dan mengeksplorasi ya, kadang-kadang bermain yang biasa anak ini kan ya pada zamannya, kemudian juga eksplorasi bagaimana melihat lingkungan juga ya, pelajar juga bagaimana berorganisasi masyarakat, juga menghadiri undangan masyarakat seperti itu. Kemudian juga SMA ya, udah pelajar SMA saya coba berorganisasi sambil ya coba-cobalah senang sama dunia usaha. Dulu usaha ya kecil-kecilan aja, misalnya menjual barang-barang ke teman-teman, menawarkan apa gitu ke teman-teman. Selanjutnya juga di kuliah juga banyak kan sih berorganisasi, mohon bernetworking ya, kita berkenalan dengan apa, dengan orang ya, dengan berkenalan dengan
ya semua elemen lah, masyarakat, pelajar, maupun tingkat-tingkat, ya kalau dibilang ya tingkat-tingkat keahlian gitu ya, seperti ya, ada juga kadang kita berorganisasi di pengusaha, waktu itu komunitas kewirausahaan kepemudaan seperti itu, berkolaborasi bagaimana belajar bagaimana seorang mahasiswa bisa menghasilkan omset ya dulu masih ratusan sampai miliaran rupiah. Itu mulai dari situ ada ketertarikan menselisi dunia usaha seperti itu. Cuman memang aktivitas itu sekali lagi ya masih di akomodir dengan dunia pekerjaan maupun dunia aktivitas kemasyarakatan maupun keorganisasian. Namun ya di atas 20 ya coba membangun network ya dengan cara saya bekerja dengan orang lain ya, membangun network, membangun kepercayaan, trust building kepada orang gitu ya. Dan itu ya mungkin rekam jejak saya kecil sampai sekarang itu dibangun dengan baik gitu ya, dibangun tidak ada kasus atau ya intinya kita bermasyarakat dan bersosialisasi dengan baik lah dengan orang-orang. Ya kita juga saling membantu gitu ya, memberikan istilahnya memberikan yang terbaik untuk membantu orang lain seperti itu. Itu yang dibangun dari awal sampai sekarang pun. Dan itu usia 30 saya coba keluar dari bidang usaha sebelum Covid, coba menggeluti bisnis ya. Mulai dari usaha yang mungkin dari retail gitu ya, usaha-usaha franchise, kemudian juga coba membangun sendiri gitu, kemudian bernetworking atau mencari relasi untuk ya coba menawarkan jasa-jasa renovasi, jasa-jasa kontraktor kepada rekan-rekan dulu di pekerjaan dulu seperti itu ya, menawarkan juga via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, saya build sendiri. Kemudian alhamdulillah ada percaya dan kita kerjakan dengan semaksimal mungkin, memberikan trust kepada orang bahwa menggunakan saya itu adalah kepercayaan dan tidak ada sedikit pun istilahnya mencurangi atau jatuhnya profesional gitu ya, tidak ya kita berhitung dengan data, berhitung dengan perjanjian seperti itu, dan itu membuat orang ke kami atau ke saya pun percaya seperti itu. Dan itu kita bangun setelah Covid ya. Covid itu mungkin saya hanya saya kali ya yang keluar itu ketika memang lagi di lockdown gitu ya, karena usaha renovasi atau kontraktor itu memang lagi naik-naiknya, karena kan orang malas keluar gitu ya, atau pengen direnov ya, pengen berada banyak di rumah, makanya bikin rumah senyaman mungkin, makanya banyak sekali renovasi yang datang itu untuk dibantu ya, untuk di rumah agar nyaman di rumah, karena kan WFH itu mungkin sampai 2-3 tahun ya WFH orang, dan itu lumayan lah banyak teman-teman atau relasi yang minta bantuan untuk membetulkan rumahnya seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah coba mengembangkan tidak hanya kontraktor, tapi coba mengembangkan di dunia properti seperti itu ya, sedikit demi sedikit membangun ya. Ini juga masih perjalanan saya masih di bawah 40 ya, dan ini memang mengasah bagaimana usaha itu masih muda ya, masih ada resiko yang masih kecil. Untuk masih muda ini masih ada semangat, masih ada kesehatan, masih ada, insya Allah masih ada umur ya. Kita semangat saja, mencoba terus ya, insya Allah ketika mencoba dan bangun trust kepada orang dan mau belajar kepada siapapun, walaupun orang itu di bawah kita maupun kita di atas kita gitu, itu kita belajar. Tanya adalah ya, kita tahu bahwa di Islam itu mengajarkan bahwa orang yang kuat ya, dalam istilahnya orang yang kuat akan disukai oleh Allah ya, dibandingkan orang yang lemah ya. Kalau saya kuatnya mungkin tidak secara mental,
secara kekuatan atau jabatan yang mungkin bisa jadi kita bisa raih dengan kuat dari segi finansial seperti itu. Namun kalau breakdown ke belakang saya lihat ya pun saya tuh tidak mau diatur oleh orang biasanya, tidak mau istilahnya pengen belajar terus, pengen berkembang terus, ya tidak selalu harus diatur sama orang, pengennya mencoba tapi dengan skala saya tuh pengen seperti ini seperti itu yang mungkin mau jadi modal ya kenapa saya mau itu, jadi bukan nggak mau diatur tapi lebih nyaman ketika saya tuh bergerak sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, saya punya cita-cita sebenarnya. Yang cita-cita itu dibangun oleh saya waktu berorganisasi, bagaimana kakak pembina atau pembicara ya ikut training motivasi. Coba kamu tuliskan ya 100 impian kamu. Ya alhamdulillah di usia ini ada ketika saya buka lagi ternyata dulu itu impian saya dulu gitu. Salah satunya adalah menjadi wira swasta atau pengusaha yang ya dibilang masih kecil lah, tapi alhamdulillah untuk pencapaian saat ini ya masih terus untuk dikembangkan, dan itu saya terus masih belajar dan terus menjalin relasi kepada teman-teman semua, relasi baik yang dikenal maupun yang belum, ya kita membuka peluang. Namun di sini memang ya banyak apa istilahnya tuh ada yang bagus, ada yang enggak gitu ya, tapi semuanya dicoba lah. Kalau kita nggak coba, kita nggak bakal tahu bagaimana bisnis itu sesuai dengan kita, atau tim, atau mungkin relasi kita jalankan itu sesuai dengan visi kita. Kalau alhamdulillah kalau dicoba ya mungkin kalau dia nggak suka, nggak sejalan ya kita mana bisa diteruskan mungkin ya. Kalau sejalan ya kita teruskan, kita coba evaluasi, kita sama-sama membangun, walaupun sampai sekarang mungkin ada usaha yang memang ya udahlah buat karyawan saja gitu ya tapi minimal di situ kita bisa bermanfaat untuk orang gitu. Yang ketiga adalah ya tadi bermanfaat untuk orang, terutama sih bermanfaat dengan diri saya sendiri. Bagaimana mindsetnya adalah rezeki itu tidak hanya dari satu pintu saja. Dengan berusaha itu bisa banyak pintu. Benar, setelah kita coba renungkan, jalani, dan itu ya memang kata hadis Rasulullah ya berdagang itu banyak rezeki yang bisa kita ambil gitu. Dan itu ya tinggal kita memantaskan diri ya untuk menggapai sebuah ya finansial, atau memantaskan diri untuk kalau kita mau proyek yang besar, kita pantas gak dapat proyek itu kita memantaskan diri aja, mantaskan dalam soal finansial, soal skill gitu ya, kemudian waktu, momentum, tim. Ya kalau kita melihat kita belum siap, kita jangan ambil, jangan ambisi ketika itu profit banyak tapi skill kita kurang atau kemampuan kita kurang, kita ya cukup lah, ya itu aja yang kita ambil gitu, yang sesuai dengan kemampuan itu aja. Jadi kalau kita sekarang di sini masih kecil, mungkin kesiapan kita sih, tapi kita terus upgrade skill gitu, upgrade diri untuk saya bisa jadi melihat orang-orang yang di sana apa sih yang bisa kita ambil gitu. Itu yang terus belajar dari dia gitu. Misal pengusaha apa kita bisa ambil tuh, orang siapa kayak ustadz, orang kecil atau pedagang atau konten kreator atau pengusaha apapun, kalau dia bermanfaat untuk kita serap ilmunya. Seperti kita menuangkan gelas yang kosong aja, jadi kita nggak langsung apa saya, tapi kita coba belajar dari orang. Semua saya perlakukan seperti itu, jadi saya pun nggak show up ya, tidak ya, kalau bisa merendah lah, sebagai pengusaha itu merendah. Tapi kalau memang kita negosiasi, kita harus percaya diri gitu. Merendah untuk apa? Untuk kita bisa ngambil apa yang bisa kita ambil dari manfaat dari orang itu. Dan juga kita coba membangun yang keempat adalah kenapa saya di sini, karena memang kalau bisa di keluarga saya dekat dengan anak gitu kan, dekat dengan rumah, flexi time gitu ya, fleksibel untuk flash gitu. Saya bisa bekerja dari mana saja, bisa kapan saja, dan bisa mengatur apa saja gitu. Itu aja sih.
Ya sebenarnya saya bukan pesan ya, tapi minimal saya apa yang bisa saya ambil, usia saya masih 30-an. Ya, kalau bisa success before 30 tahun gitu ya. Success before 30. Itu bagaimana saya membuat belajar top to down. Jadi kita belajar dari orang sukses, juga mengimplementasikan kepada kita yang mana sih yang sesuai dengan kita gitu ya. Ya kalau kita belajar tentang usaha gitu, coba lihat yang di atas tuh banyak belajar tentang dia bidangnya apa sih, bidangnya misalnya properti apa kita belajar tentang itu, terus kita skillnya apa gitu ya kita coba usahakan di bidang itu, dan juga cari networkingnya, cari sumber dayanya yang support dengan itu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah kita nih punya waktu, sebenarnya aset ya, umur tuh aset kita sebenarnya. Kalau kita bisa pilih ya, umur 1 sampai 10 ya itu memang kita bermain, mengeksplorasi diri ya. Kalau kita punya anak, biarkan dia mengeksplorasi dirinya sendiri gitu ya. Biarkan dia bermain dengan, apalagi mungkin laki-laki, kalau perempuan juga ya dengan umurnya, dengan dia bisa bermain ya. Kemudian dengan 10 sampai 20 kalau bisa dia bagaimana mencari organisasi gitu ya, dia berrelasi ke masyarakat, berorganisasi, dan itu perlu tanamkan pada anak-anak ya. Coba kamu berorganisasi, bersosialisasi kemana aja gitu ya, tapi kita tuntun biar supaya dia bisa terarah gitu ya. Nah itu 10 sampai 20 itu kalau bisa perbanyak teman-teman, banyak mereka aktivitas organisasi, memupuk rasa tanggung jawab seperti itu. Nah itu yang saya juga mengalami itu. Jadi SMP belajar organisasi, SMA belajar organisasi, sampai kuliah. Dan 10, 20 sampai 30 dunia kerja. Kita lihatlah orang-orang yang sudah bisa membangun perusahaan, punya karyawan ya, punya sistem gitu ya, sehingga dia itu kita belajar dari sistem yang ada, dari kebijakan yang ada, dari dia bisa membuat perusahaan sampai banyak karyawan. Kita lihat bagaimana sih proses bisnisnya, dan juga kita juga bernetworking secara profesional gitu ya. Jadi kita bekerja dengan profesional kita bersinggungan atau bekerja sama dengan satu perusahaan maupun perusahaan lain gitu, vendor maupun perusahaan. Itu kita bisa jalin komunikasi itu, jalin networking itu, sehingga kita tahu istilahnya miniatur perusahaan gitu, kita bisa tahu seluk-beluknya dari hilir, dari hulu dan sampai hilir gitu ya. Dan umur 30 ke 40 saya kira kita bangun bisnis sendiri, karena kita coba udah bangun network, kalau bisa ya banyak nabung juga, atau investasi yang bisa worth it di 20-30 misalnya. Kita punya tabungan, di tabungan emas misalnya, kalau bisa tabungan emas ya. Kemudian tabungan kalau bisa beli rumah dulu ya, karena kita punya keluarga, harus punya rumah, punya tempat untuk benar-benar meriset semua beban mungkin di seharian gitu ya. Nah itu rumah. Ketiga mungkin kendaraan nanti dulu lah ya. Kendaraan kalau bisa punya motor nggak apa-apa, untuk ngangkot atau kereta ya nggak apa-apa, tapi minimal itu dulu, punya tabungan dan aset. Dan setelah itu mencoba membangun ya skill kita di mana. Kita coba 1 tahun atau 2 tahun. Tahun pertama mungkin coba 1-2 usaha gitu ya, yang mana yang capable buat kita jalani, kita jalani terus. Nah 2 tahun kita evaluasi, 1 tahun kita evaluasi worth it gak untuk usaha kita. Kalau nggak ada ya kita jalani perusahaan yang lain ya, kayak gitu, sambil yang ini juga dievaluasi, sambil dijalankan apa masih bisa grow up atau enggak. Setelah itu dievaluasi terus, dan juga ini sejalan sama capable kita ya, background kita misalnya IT, background kita misalnya apa, itu kita bisa harus inline dengan hobi kita, dengan kesenangan kita. Jadi ketika kita
lagi nggak ada omset, ya kita masih senang menjalaninya gitu, kita masih bisa fight gitu ya, masih bisa ada semangat gitu. Semangat ya, kalau nggak sesuai dengan passion kita atau hobi kita atau kesenangan kita, kadang-kadang ketika down kita nggak mau naikin lagi gitu ya. Nah itu yang 30-40. Nah ini saya masih menjalaninya, artinya masih coba-coba, masih grow up, itu terus di itu. Nah 40-50 yang saya pikir ya asah semuanya itu yang kita bangun. 30-40 itu kita bangun, kita asah ya, kalau bisa jadi pakar di situ ya. Jadi sudah kelihatan nih 30-40 kita membangun sebuah bidang bisnis di apa. Kalau itu berhasil, kita asah terus, kita cari untuk pengembangan, itu kita asah sampai dibilang kamu pakar gitu, kamu pakar di bidangnya, seperti itu. Nah itu sudah 50 ya, tinggal kamu ya share keilmuan ke profesional kamu ya, itu bisa menjadi nilai jariah atau istilahnya investasi yang mungkin akan membalik kepada kamu sendiri, kepada kita sendiri gitu ya. Dan itu yang dan itu juga bisa 50 ke atas, itu sudah tinggal passive income atau return yang kita bangun dari 20 tahun kita, atau 30 tahun, dari mulai 20 sampai 30, 30, 40, 40, 50. Itu mudah-mudahan sih bisa bermanfaat untuk teman-teman semua atau penonton di sini ya, sekelumit ya, mudah-mudahan walaupun saya tidak banyak ya, tidak begini ya, masih kecil lah dibilang, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk penonton semua di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.